Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Hardiana Putri dengan NIM 2124043. Jadi di sini saya akan presentasikan sedikit materi tentang geologi lingkungan. Jadi saya akan memulai dengan menjelaskan apa itu geologi lingkungan. Geologi lingkungan terdiri atas dua kata, yaitu geologi dan lingkungan. Di mana geologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang material bumi serta berkaitan dengan sifat fisik, komposisi, sejarah, sampai proses pembentukan bumi. Dalam ilmu geologi terdapat suatu proses geologi, di mana dalam proses geologi ini terdiri atas tectonic cycle, rock cycle, dan water cycle. Tectonic cycle mempelajari tentang lempeng bumi atau teori tentang apungan benua. Yang kedua yaitu rock cycle. Rock cycle mempelajari tentang batuan dan lain sebagainya. Yang ketiga water cycle. Water cycle mempelajari tentang air permukaan dan air dalam tanah. Namun dalam konteks geologi lingkungan kita akan mempelajari tentang air dalam tanah. Dari ketiga proses geologi tersebut akan menghasilkan suatu produk geologi berdasarkan bentang alam, di mana produk geologi ada dua, yaitu produk geologi positif dan produk geologi negatif. Produk geologi positif disebut sebagai sumber daya geologi yang terdiri atas sumber daya energi, sumber daya mineral, dan sumber daya air tanah. Sumber daya energi dihasilkan dari tectonic cycle, sumber daya mineral dihasilkan dari rock cycle, dan sumber daya air tanah dihasilkan dari water cycle. Produk geologi yang tadi kan produk geologi itu kan ada yang positif sama negatif. Nah, yang kedua ini produk geologi yang negatif, di mana produk geologi negatif ini menghasilkan bahaya geologi dan bencana geologi. Setelah kita mengetahui apa itu geologi, kita akan masuk ke pengertian dari lingkungan. Jadi lingkungan itu mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan fisik itu sendiri. Dari uraian-uraian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa geologi lingkungan adalah interaksi antara proses geologi yang menghasilkan suatu produk geologi baik positif maupun negatif terhadap manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan fisik yang menempati isi ruang. Mengapa seorang planner perlu mempelajari geologi lingkungan? Jawabannya itu karena dalam perencanaan ruang tidak akan lepas dari proses geologi, di mana pada setiap wilayah memiliki bentang lahan yang berbeda-beda, maka setiap produk geologi yang dihasilkan juga akan memiliki hasil yang positif dan negatif. Kita harus bisa memahami proses geologi dari tempat perencanaan itu seperti apa, produk geologi bagaimana, sumber daya alam yang ada seperti apa, dan potensi bencana alam yang terjadi bagaimana. Pengertian lain dari geologi lingkungan yaitu yang pertama, geologi lingkungan merupakan sistem penghubung antara cabang geologi serta non-geologi yang penting untuk mitigasi dan rekayasa yang maksimal. Geologi lingkungan adalah hubungan antara geoscience terhadap kehidupan masyarakat. Geologi lingkungan juga dapat diartikan bagaimana kita berinteraksi dengan lingkungan, seperti bagaimana kita menggunakan dan memanfaatkan sumber daya, bagaimana kita menjaga atau melindungi sumber daya alam dari pemanfaatan yang serampangan, serta mengapa bisa terjadi bencana alam. Selain itu, aplikasi informasi geologi juga perlu dalam menyelesaikan konflik, meminimalkan kerugian degradasi lingkungan, dan memaksimalkan daya dukung alam dengan modifikasi lingkungan. Dengan mengetahui lingkungan dari suatu wilayah, maka kita akan mengetahui bagaimana perencanaan yang akan dilakukan. Setelah kita mengetahui apa itu geologi lingkungan, kita akan masuk ke subbab proses geologi. Proses geologi adalah semua aktivitas yang terjadi di bumi, baik berasal dari dalam bumi atau endogen maupun yang berasal dari luar bumi atau eksogen. Subsistem yang ada di bumi itu ada 3, yang seperti yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama itu ada tectonic cycle,
kemudian ada rock cycle, dan ada water cycle. Ketiga subsistem tersebut akan saling mempengaruhi. Ada kutipan dalam mempelajari geologi lingkungan, terdapat istilah yaitu the present is the key to the past, yang maknanya adalah untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu, pelajarilah masa kini. Dan untuk mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang, bercerminlah pada sejarah masa lalu. Dalam 3 subsistem bumi tersebut, yaitu tectonic cycle, rock cycle, dan water cycle, di dalamnya terdapat proses endogen dan eksogen yang akan menghasilkan perubahan bentang alam dan akan mempengaruhi produk geologi. Oleh sebab itu, setiap wilayah memiliki bentang alam yang berbeda, maka produk geologi yang dihasilkan juga akan berbeda. Misal nih contohnya itu perbedaan produk geologi di Malang dan di Gunung Kidul. Nah kan kita mengetahui tuh bentang alam di Malang tuh strukturnya tuh struktural, sedangkan di Gunung Kidul dia karst, maka produk geologi yang dihasilkan akan berbeda, baik dari sumber daya alam maupun bencana alam. Sekarang kita masuk ke proses geologi siklus tektonik. Menurut teori apungan benua, daratan paling atas dari kerak lempeng bumi secara periodik bergeser 1-1,5 meter setahun, dan hal ini menyebabkan garis pantai juga berubah sehingga dalam jutaan tahun dapat terlihat. Jadi setelah pergeseran lempeng benua, kita tidak bisa melihat langsung bagaimana lempeng tersebut bergeser. Akan tetapi lempeng tersebut bergeser akan terlihat setelah berjuta-juta tahun yang akan datang. Setelah itu baru kita bisa melihat bagaimana hasil dari pergeseran lempeng tersebut. Ada benua raksasa yang menutupi sekitar 30% dari bumi, maka ia nampak seperti potongan puzzle yang cocok satu sama lain. Khususnya kalau kita lihat beberapa bagian benua seperti pantai timur dari Amerika Selatan dan pantai barat dari Afrika. Keduanya terlihat seperti pernah menyatu. Sebenarnya hal ini telah disadari cukup lama oleh orang-orang dari ratusan tahun yang lalu. Akan tetapi, kebanyakan orang pada waktu itu menganggap bahwa memang seperti itulah bentuk dari benua-benua tersebut. Namun, ada beberapa ilmuwan berani yang tercatat dalam sejarah yang berpikir pasti ada sesuatu di balik itu. Salah satu yang paling masyhur namanya yaitu Alfred Wegener. Alfred Wegener merupakan meteorologis asal Jerman yang hidup di akhir tahun 1800-an sampai awal 1900-an. Jadi Alfred Wegener ini menemukan 4 bukti. Bukti yang pertama itu tentang kecocokan semu dari benua-benua. Bukti kedua tentang korelasi fosil, yang berarti mencocokkan penyebaran fosil-fosil yang sama. Yang ketiga itu tentang korelasi batuan. Dan bukti yang keempat atau yang terakhir itu tentang data klimatologi masa lampau. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi yang telah diajarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah mendengarkan materi ini. Semoga materi ini dapat dijadikan referensi untuk teman-teman dalam pelajaran geologi lingkungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.